Assalamualaikum, hai teman-teman semua. Gimana nih kabarnya teman-teman hari ini? Semoga selalu diberikan kesehatan. Buat teman-teman yang lagi sakit, semoga diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah ya, bisa ketemu lagi di video aku kali ini. Di video kali ini aku akan bahas tentang tabungan Lebaran 2025. Gak kerasa ya teman-teman, Lebaran kemarin udah berlalu dan sekarang kita harus mempersiapkan tabungan Lebaran 2025. Jujur lebaran kemarin aku nggak mempersiapkan tabungan lebaran ya teman-teman, karena akhir tahun kemarin aku baru aja menikah dan waktu itu aku belum mulai budgeting ya teman-teman. Kemarin itu aku dana lebarannya pakai uang THR aja. Sebenarnya setiap lebaran Idul Fitri kita itu nggak bisa mudik ya teman-teman, dan setiap lebaran karena kita hanya berdua jadi pengeluarannya nggak terlalu besar. Alasan kenapa kita nggak mudik karena pas suami ini kerjanya di maskapai ya teman-teman. Jadi lebaran Idul Fitri termasuk ke dalam peak season, di mana karyawan pada saat lebaran gak bisa cuti kecuali dalam keadaan mendesak. Jadi makanya kita cuma bisa mudik pada saat low season. Makanya kita gak bisa lebaran bareng orang tua. Meskipun begitu kita masih bisa lebaran secara online, tapi gak apa-apa, harus kita syukuri. Karena aku tinggal di Papua, sekarang aku juga mikir-mikir banget biaya untuk mudik. Kalau teman-teman belum tahu, bisa cek harga tiket pesawat dari Papua ke Jakarta. Kalau aku cek paling murah itu di 3 jutaan. Jadi bisa dibayangin ya teman-teman, harga tiket pulang pergi suami istri kira-kira totalnya berapa. Tapi karena suamiku ini kerjanya di maskapai, ada diskon khusus untuk karyawannya. Ya meskipun ada diskon, tetap aja ya menurut aku masih terlalu mahal. Tapi alhamdulillah aku selalu syukuri ya teman-teman. Semoga kita semua selalu diberikan rezeki yang cukup dan berkah, dan senantiasa diberikan kesehatan. Jadi rencananya aku mudik minimal 1 tahun sekali. Nah, tabungan ini sebenarnya aku khususkan untuk biaya mudik. Mudik ini menurut aku sifatnya wajib ya teman-teman, karena orang tua aku masih ada dan aku mau setiap tahunnya minimal sekali tengokin orang tua. Oke, sekarang kita lanjut ke video ya teman-teman. Setelah aku hias semua supaya lebih semangat, kemudian di sini aku mau kasih ide tantangan menabung 2 juta, 3 juta, dan 5 juta. Jadi setiap orang kan kebutuhan lebarannya beda-beda ya teman-teman. Nah, makanya di sini aku mau kasih referensi tantangan untuk 2 juta, 3 juta, dan 5 juta. Jadi nanti teman-teman bisa sesuaikan aja dengan kebutuhan teman-teman. Kalau aku pribadi, aku pakai tantangan 5 juta ya teman-teman, karena seperti yang aku bilang tadi, aku butuh dana mudik itu lumayan banyak. Jadi minimal aku punya 5 juta, nanti kalau misalnya kurang bisa aku tambahkan pakai uang THR. Nah, pertama aku buat tantangan 2 juta ya teman-teman. Di sini aku buat 30 kotak ya teman-teman untuk tantangan 2 juta. Untuk 20 kotak di sini aku isi nominal 50.000 dan sisa 10 kotaknya aku isi nominal 100.000. Jadi kalau dihitung totalnya 2 juta. Tapi untuk menabungnya teman-teman bisa sesuaikan dengan kemampuan keuangan teman-teman ya. Jangan sampai terlalu dipaksakan sehingga kebutuhan utama itu nggak terpenuhi. Mau bagaimanapun kebutuhan utama sangat penting saat ini. Jadi kita harus belajar untuk memprioritaskan sesuatu. Nah, itu tadi referensi untuk tantangan 2 juta. Teman-teman bisa sesuaikan aja sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Dan teman-teman juga bisa loh salurkan kreativitas teman-teman untuk membuat tabungan yang lebih menyenangkan. Biasanya kalau metodenya menyenangkan, kita jadi semangat banget untuk nabungnya. Nah, pastinya kalau kita semangat, kita jadi bisa mikir untuk menekan pengeluaran kita yang gak perlu. Biasanya pengeluaran yang gak perlu itu kalau aku
jajan yang berlebihan. Nah, jajan yang berlebihan ini kan sebenarnya nggak baik ya teman-teman, nggak baik buat kesehatan dan nggak baik buat pengeluaran kita. Tapi bukan berarti nggak boleh jajan ya teman-teman. Meskipun di sini aku juga masih belajar untuk mengontrol jajan aku. Tapi selama ini sih udah mendingan ya dibanding aku tinggal di Bekasi. Jadi waktu aku tinggal di Bekasi, aku tuh sering banget beli makanan secara online dan jadi semakin boros. Yuk sekarang kita lanjut buat tantangan 3 juta. Di video ini aku bikin 35 kotak padahal seharusnya 45 kotak ya teman-teman. Jadi aku baru salah pas edit video. Maaf ya teman-teman, aku kurang teliti. Nah, untuk 30 kotak nominalnya 50.000 dan sisanya 15 kotak untuk nominal 100.000. Jadi kalau dijumlahin totalnya 3 juta. Nah, ini dia hasilnya ya teman-teman. Sekarang kita lanjut ke tantangan menabung 5 juta. Nah, di sini aku udah buat kayak semacam template yang aku udah print. Buat teman-teman yang mau templatenya juga bisa klik linknya di deskripsi box ya. Templatenya aku buat sendiri dan ini gratis ya teman-teman, kalian bisa langsung print aja. Sebenarnya kertasnya ini berwarna tapi aku printnya nggak berwarna. Nah, di sini aku tulis tanggal mulainya ya teman-teman. Untuk tanggal mulainya aku isi bulan Agustus. Nah, untuk bulan Agustus aku isinya sekarang ya teman-teman, karena ada uangnya itu sekarang ya teman-teman, dan di bulan Agustus aku belum tahu ada uangnya atau enggak. Di bulan Agustus nanti insya Allah aku dan suami akan mudik selama sebulan. Dan sedangkan aku mengisi tantangan ini berasal dari uang lembur. Jadi selama mudik otomatis nggak ada lembur. Nah, ini dia aku mau keluarin uangnya. Jadi ada 1 juta ya teman-teman. Sebenarnya kalau dihitung kontribusi per bulannya cuma 625.000. Nah, kita bisa hitung sendiri berapa kontribusi kita per bulannya. Caranya target nominal dibagi tenggat waktu. Di sini target nominal aku sebesar 5 juta dan waktu kita saat ini sampai lebaran 2025 cuma 8 bulan. Karena lebaran tahun 2025 estimasi itu di awal April. Jadi kita masih punya waktu dari bulan Agustus sampai Maret. Nah, teman-teman bisa hitung sendiri kontribusi per bulannya berapa. Kalau aku mengisinya semampu aku. Kalau aku hanya bisa berkontribusi di bawah kontribusi bulanan, gak apa-apa banget. Dan kalau aku punya uang lebih, aku juga akan tabung secara lebih. Jadi ya begitu ya teman-teman, bisa disesuaikan aja dengan kemampuan keuangan kita. Jangan sampai menabung ini dijadikan suatu beban. Nah, ini aku mau tandain pakai pensil warna uang yang aku tabung. Kalau pakai metode ini, aku pribadi merasa senang ya pada saat mewarnainya. Dan akhirnya tambah semangat supaya cepat tercapai. Nah, kalau teman-teman sendiri udah punya belum tabungan lebaran untuk tahun 2025? Kalau udah, semangat ya, semoga tercapai. Dan buat yang belum, yuk langsung aja kita buat sama-sama supaya tercapai bareng-bareng. Oh iya, aku mau sapa-sapa teman-teman semua. Buat yang baru pertama kali nonton video aku, hai salam kenal. Aku adalah seorang ibu rumah tangga yang saat ini ikut suami merantau ke Papua. Di channel YouTube aku ini, aku akan sharing hal-hal yang bermanfaat untuk teman-teman semua. Aku akan share seputar budgeting, mengelola keuangan, tabungan, dan lainnya. Terima kasih juga ya buat teman-teman yang udah dukung channel aku sampai saat ini. Semoga channel ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Oh iya, tadi aku lupa hitung kontribusi setiap bulannya dari tantangan 2 juta dan 3 juta. Seperti yang aku jelaskan tadi ya teman-teman cara hitungnya. Jadi 2 juta dibagi 8 bulan. Hasilnya 250.000. Setiap bulannya bisa kita sisihkan 250.000 ya untuk tantangan 2 juta. Dan untuk tantangan 3 juta kita harus menyisihkan 375.000 setiap bulannya. Jadi begitu ya teman-teman cara membuat tantangan menabung. Caranya gampang banget kan ya teman-teman, jadi bisa buat sendiri di rumah.
Nah, alhamdulillah ya teman-teman, kita udah bikin tentangan menabung dan isi tabungannya. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua. Yuk dukung channel aku dengan cara subscribe dan nyalakan loncengnya ya, supaya kamu gak ketinggalan video terbaru dari aku. Dan kalau kalian suka sama video aku, jangan lupa like, komen, dan share ya. Buat teman-teman yang mau tanya-tanya juga atau diskusi, kita bisa diskusi di kolom komentar ya. Dan di sini niat aku hanya share pengalaman aku dan cara aku nabung ya teman-teman. Dan teman-teman bisa ambil hal positif dari video aku. Untuk hal negatifnya gak usah diambil ya teman-teman. Karena di sini aku masih belajar mengelola keuangan dan tabungan. Terima kasih banyak ya teman-teman udah nonton dari awal sampai akhir. Gak kerasa udah di penghujung video. Segitu dulu ya teman-teman video dari aku. Aku pamit ya teman-teman, sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.